Nyuwun pangapunten Bapak Ibu sekalian, ini tugasnya perlu bayaran kayak gini. Tolong kok gak amplop ya. Oke. Sangat dus. Yang pertama saya akan menyampaikan sambutan dari Sohibul Hajat dulu, Sohibul. Yang kami hormati Bapak Ketua IPHI Supranting Sibela Pelangi Ponorogo dan Kemosari, Bapak Haji Dr. Sumarlan, Profesor Dr. Sumarlan MS, Bapak Ibu Majelis Taklim anggota IPHI Supranting Sibela Pelangi Ponorogo dan Kemosari yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya marilah yang pertama dan paling utama kita selalu berucap syukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga siang hari ini kita bisa hadir lenggah di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya penuh kelonggaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir kelak. Untuk itu saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah majelis taklim sekalian, marilah kita senantiasa etiba, kita mencontoh apa yang telah Rasul kita Muhammad SAW laksanakan. Dengan demikian insya Allah syafaatnya betul-betul bisa tercurah pada kita di yaumul akhir kelak. Amin. Selanjutnya saya mau matur sebagai tuan rumah atau Sohibul Hajat, Sohibul Bait. Yang pertama kami aturkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang siang hari ini longgar dan kersa rawuh dalam acara silaturahmi IPHI Supranting Sibela Pelangi Ponorogo Kemosari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini betul-betul mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadikan catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua tentunya dalam penyelenggaraan ini tidak luput dari kekurangan, kesalahan, kegelapan. Contohnya satu, Pak Musoli wedange enek tadi ya, yang Pak Kabupaten ya Pak, itu kekurangan kami. Dan saya jawasi tadi liane jadi wedang putih Pak Musoli urung dewi. Ya Pak Kabupaten tidak luput dari salah dan hilaf. Untuk itu saya selaku tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan keringanan untuk saling memaafkan di antara kita. Amin. Mungkin sebagai Sohibul Bait itu yang kami aturkan. Sekali lagi matur nuwun dan mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadikan suatu keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung nih Mas. Langsung. Kita akan sedikit memasuki tahsin ya. Mentahsin ini sebenarnya sangat penting. Jadi sebenarnya walaupun kita sudah sepuh, tetap harus kita upayakan Bapak Ibu. Kita upayakan untuk membaca secara benar dan betul sesuai kaidah bacaan Al-Quran. Ya walaupun mungkin kita sudah belajar ning mung ya lidah sepuh itu wis kaya ngono kuwi. Nggih Mas nggih. Karepe dipener-penerke ini ya seluput baik, tapi kita sudah belajar. Jadi begini Bapak Ibu, Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Jadi hukumnya wajib membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Menurut ulama atau ustadz yang saya mendengar, ya, bahwa ada dua orang yang berpotensi kena dosa apabila tidak melaksanakan membaca Al-Quran dengan tajwid ini. Yang pertama adalah orang yang tahu tajwid, tapi dalam membaca Al-Quran tidak dipergunakan.
mudeng, tajwid tahu, tapi dia tidak memakai gerakan moyak cepat dan sebagainya. Tidak boleh, tajwid ya harus digunakan sebaik mungkin. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu tetapi tidak mau belajar. Ini berpotensi kena dosa. Allah alam ya, saya juga tidak bisa matur. Tapi yang bisa dengar dari seorang Ustadz Tahsin seperti itu. Jadi monggo ini sebagai penyemangat kita. Ya wis bagaimanapun, paling tidak salah satunya siang ini kita belajar. Besok sudah bisa menjadi hujah, sudah menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah belajar ya Allah, walaupun mungkin sekilas sedikit. Ini sebagai dasar saja. Yang kedua tentunya sebagai penyemangat juga, mungkin kalau Bapak Ibu nanti bisa membuka surat Al-Furqan ayat 30. Di sana Rasul kita Muhammad SAW matur sama Allah, menangis sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya umatku besok itu banyak yang mengabaikan Al-Quran. Artinya kurang lebih demikian. Nanti dicek ya. Waqala Rasulullah dan seterusnya. Jadi kita jangan termasuk golongan hamba yang telah telah disampaikan dalam Al-Quran, Al-Furqan ayat 30 itu. Kita jangan termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Jangan. Kenapa demikian? Karena besok ujian kita di hadapan Allah itu adalah membaca, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Wahai hambaku, bacalah Al-Quran ini secara tartil seperti waktu kamu hidup di dunia dan tingkatkanlah. Seperti itu. Ujiannya itu. Dan yang ketiga ini semoga kita termasuk golongan hamba yang dicintai Allah. Jadi ini sebagai penyemangat dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke tafsir. Bahwa seorang yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, yang kelak akan diselamatkan oleh Allah adalah seorang hamba yang dia tuh difahamkan dalam ilmu din, difaqihkan dalam ilmu agama. Nah itu ukurannya bagaimana? Ya kita sendiri. Nah difaqihkan, orang paham itu kan tentunya dari proses belajar. Nah kalau kita tuh semangat bertolabul ilmi, berarti tanda-tandanya bahwa Allah itu mencintai kita, karena endingnya kita akan difahamkan oleh Allah untuk mengerti tentang ilmu agama ini. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu, jadi banyak sekali fadilahnya. Makanya saya mengajak, walaupun sepuh jangan patah semangat. Wis semampu kita, ya semampu kita. Kan kita sudah berjanji pada Allah di Sayyidul Istighfar ya Sayyidul Istighfar yang artinya salah satunya bahwa saya akan berusaha untuk beribadah semampu, segenap kemampuan. Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, itu tadi pengantar dulu sebagai penyemangat agar kita bersemangat dalam belajar membaca Al-Quran ini. Bapak Ibu, jamaah majelis taklim rahimani wa rahmatullah. Kalau tadi saya mendengar bacaan surat An-Nisa ya, An-Nisa 1 sampai 10 itu lumayan panjang, 1 lembar setengah kalau kurang lebih. Masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi bersama. Artinya begini Bapak Ibu, ini saya sampaikan dasarnya dulu saja. Dasarnya sebelum kita masuk ke tajwid. Jadi tajwid itu luas sekali Bapak Ibu. Jadi dasar membaca Al-Quran itu banyak sekali. Ini akan saya sampaikan sebagian dulu. Ya, sebagian dulu. Sebagai asas agar kita tahu bahwa dalam membaca Al-Quran ya, itu harus ada yang namanya konsistensi. Artinya bagaimana? Jadi saya ambil sedikit-sedikit aja, tidak perlu saya sampaikan nama dan ininya, nanti malah bingung. Ya. Konsistensi. Jadi begini, kalau dari ilmunya, ya, kita contohkan dari sifatnya sajalah. Sifat-sifat huruf. Sifat huruf itu banyak sekali Bapak Ibu.
ada yang jahrun, hamsun, ada yang syiddah, ada yang rohwah, ada yang namanya lazimah, ada aridoh dan sebagainya. Lazimah itu apa? Syiddah itu bagaimana? Nah itu kalau kita belajar kan nggak tahu. Padahal dalam baca Al-Quran dasar-dasar itu penting. Ya. Contoh sekarang gampang saja yang namanya konsisten. Kita kembali pada konsisten tadi. Kita membaca Al-Fatihah, gampangannya seperti itu. Dalam akhir ayat di Al-Fatihah itu kebetulan semuanya kelihatannya matahari pilih sukun ya. Di situ secara hukum bacanya di akhir ayat boleh 2, 4, 5, 6 dipilih. Nah konsistensinya bagaimana? Kalau kita di ayat pertama misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil 4 harokat, himnya di belakangnya harus 4 semua. Tidak boleh 2, tidak boleh 5, tidak boleh 6. Jadi yang di depan tadi 4, belakangnya harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama 4. Tidak boleh Alamin. Tidak boleh. Tadi 4, ini jadi 6. Tidak boleh. Ini kaidah hukum baca yang betul. Jadi konsisten, salah satunya di situ. Tadi saya baca di surat An-Nisa ada sebagian yang 2 harokat, ada yang 4, ada yang 3. Nah ini konsistensi ini perlu dilatih. Kalau tidak kita latih, itu tidak akan bisa. Latihnya apa? Dengan perasaan. Dengan perasaan. Jangan ngejar lagu Bapak Ibu. Biasanya ngejar lagu sing ayat murid dewe itu udah didowo banget. Warna dicekok-cekok kayak. Jangan. Kalau kita sudah ambil 4, ayat terakhir pun juga 4. Tidak boleh. Ya, itu konsistensinya. Terus contoh lagi konsistensi masalah di hukum baca idgham bi gunnah, ikhfa. Itu juga 2 sampai 3. Ada yang 2, 2,5, ada yang 3. Nah kalau kita ngambil 2, nah itu semuanya 2 semua. Tidak boleh di depan innalati, di belakangnya innalatilah. Lebih panjang, ini jangan, tidak boleh. Harus konsisten. Ya, itu ikhfa sama ikhfa. Ini baru saya ambil dari konsistensi, belum cara bacanya. Ini baru permulaan. Nah, tahsin itu demikian. Belum masuk ke sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf tadi saya sebutkan itu banyak sekali. Carane muni huruf iki piye? Ya. Contoh lazima. Lazima itu adalah sifat di mana sebuah huruf dia di tengah maupun di akhir ayat itu bacanya sama. Contohnya apa? K. Dia di akhir ayat dia sifatnya tetap hamsun, tetap syiddah. Ya. Iyaka, ka. Ini ada hamsunnya, bukan iyaka, tapi iyaka. Itu hamsun. Di akhir ayat pun juga ag. Dia hamsunnya keluar. Itu sifat lazimah. Lazimah masih dibagi lagi menjadi 2 sifatnya. Lahadin sama ladadilah. Ini sangat banget wis itu sewe. Ndak ngoyo karena tuh banget nanti. Itulah ilmu tajwid itu luar biasa kalau kita mau belajar sungguh-sungguh. Nah sifat aridoh yang gimana? Sifat aridoh itu adalah sifat huruf yang dia dibaca. Monggo, ya Pak. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh dulu sebelum masuk ke tahsin ya. Sifat aridoh itu sifat di mana sebuah huruf yang terkadang dia bisa ringan, bisa berat. Contohnya lam. Ya. Alham itu ringan, alham ringan. Tapi kalau dia masuk ke Allah, dia jadi berat sifat hurufnya. Ini namanya. Ya, jadi seperti itu tuh kita perlu tahu. Jadi nanti kalau kita sudah menguasai itu, tahu besok dalam membaca Al-Quran pasti otomatis akan. Dan mengucapkannya gimana? Itu ada itu ilmunya lagi.
Contoh lam, itu bukan di tengah-tengah lidah, bukan, tapi ujung lidah menempel di langit-langit atas belakang gigi seri. Al, bukan al, tapi alham, nah, gitu. Ini kalau melebar ya, ini contoh. Jadi ini sebagai wacana saja. Saya buka wacana penjenengan. Ternyata ilmu tajwid itu sangat luas sekali. Dan itulah kesempatan kita untuk selalu belajar. Ya, jadi seperti itu. Jadi konsisten harus. Terus sifat-sifat huruf, makharijul dan sebagainya. Nah tadi yang lazimah sama tur adalah hadid dan ladatilah. Lahadid itu yang bagaimana? Lahadid itu ada dua, ada apa namanya, huruf yang mempunyai lawan, ladatilah yang tidak mempunyai lawan dan sebagainya. Contoh yang punya lawan apa? Ya. Kalau huruf lahadid itu ada huruf di ujung mulut. Wah, tapi nggak usah saya jelaskan saja, nanti malah kayak banget malah. Wes seperti itu, ya. Jadi kita belajar nanti, kita belajar cara bacanya bersama-sama. Itu sebagai wacana aja. Kalau Mas Ustaz jelaskan masih banyak sekali. Kita kemarin sampai surat apa Pak Ustaz? Iya, Al-Fatihah. Nggak ada apa-apa. Sekarang saya versi mungkin yang dibaca tadi surat An-Nisa, ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Ada yang kurang paham di ayat 1 sampai 10 tadi. Kira-kira yang mana yang Mas belum paham? Monggo. Saya pernah mendapatkan penjelasan. Iya. Dari siapa tapi pernah mendengar bahwa ketika membaca Al-Quran khususnya untuk di akhir-akhir ayat itu katanya perkecualian boleh dipanjangkan lebih dari yang sebenarnya. Tadi kan Pak Haji Sigit menjelaskan konsisten, kalau 4 ya 4 semua. Iya. Tapi khusus ayat pada hampir selesai ayat ya, ayat terakhir pada bagian akhir itu boleh lebih, misalnya 6 atau mungkin malah lebih dari itu. Terutama kita dengarkan kalau pas kiroah. Itu pribon. Ya, jadi begini Pak Ustaz, kebetulan ya insya Allah saya tidak akan menjadikan ujub sombong bagi saya, enggak. Selama saya belajar tahsin ada 4 atau 5 ustaz. Itu yang terakhir kalau punya perso putranya Ustadz Muidillah Misri, Ustadz Tolhah Muhammad. Itu beliau pakar sekali dalam hal tahsin ini. Dan beliau mengatakan konsistensi ini. Jadi yang seperti Nyanaturke yang paling akhir ayat harus panjang saya belum pernah. Nah, ini Allah alam ya, karena pengetahuan saya yang mungkin kurang mendukung, tetapi selama saya belajar saya mendapatkan seperti itu Pak. Jadi konsisten. Boleh memang Mat Sukun itu baca 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Tetapi dalam membaca itu harus konsisten sampai akhir. Nah kalau yang ayat terakhir boleh dipanjangkan, saya kok belum pernah mendapat pelajaran itu. Allah alam ya, mungkin saya yang salah atau belum sampai ilmu pada saya tidak bisa matur. Tapi selama ilmu yang saya serap, konsisten itu yang saya terima. Mendengarkan Pak Ustaz, tapi coba tidak menutup kemungkinan nanti akan saya carikan referensi apakah boleh. Seperti itu. Ya, monggo. Yang 1 sampai 10 tadi. Kalau tidak ada kita masuk Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah ini maksudnya sekelompok kabeh ini. Monggo sareng-sareng dari ta'awud nanti saya jelentrehkan dari kata per kata, setelah itu kita masuk ke tausiah ya. Bukan tausiah lah, belajar bersama. Monggo sareng-sareng saya mendengarkan ingkang radi banter Ibu Bapak Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
99,9 semua nilainya. Nek bareng lho nggih. Soalnya agak diteliti siji-siji. Ya Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit dari huruf per huruf ya. Semoga tidak jenuh. Memang belajar tahsin ini menjenuhkan, tetapi saya melatih anak muda itu di sini setiap habis maghrib setiap hari itu Al-Fatihah 3 bulan belum lulus. 3 bulan. Padahal kita sebulan sekali ya. Sampai sekarang masih Pak latihan terus di sini sama saya. 3 bulan belum lulus. Ya masih sudah bagus tapi masih belum konsisten. Baik, saya mulai dari ta'awud ya. Alif ringan saja. Au jangan au ya. Tapi au ainnya diperlihatkan. Au za bukan tu tapi za. Billah bilnya ringan. Illah iminash itu shin. Kalau kita gusah itu nah seperti kayak shin iminasyaitan. Itu hurufnya nggak usah nyuruh. Ya, biasa saja. Ya. Minasyaitonirrajim. Jim itu sebenarnya bukan jim, tapi jim. Tidak keluar anginnya. Itu huruf aslinya, tapi ya perlu belajar ya. Jadi alif, ain. Au bukan au ya. Monggo tahu sareng-sareng 1 2 3. Ya, nirrajim, rohnya tasjid ya. Bismillah, tutup pipis, bahnya tanpa mengeluarkan angin, bukan bismillah, tidak. Sifat hurufnya adalah jahrun, ba. Kalau nyan pakai kertas di depan masih goyang berarti masih belum betul. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya disempurnakan. Ya. Haknya disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo 1 2 3. Irrahmanir bukan irrahmanirrahim ya, nunnya tidak tasydid, awas hati-hati. Irrahmanirrahim ya. Nah ini himnya ini kalau tadi yang ini sudah kita ambil 4 harokat, berarti ke belakangnya harus 4 harokat semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 2 3. Nah ini hati-hati, perlu sedikit saya aturkan. Jangan sampai hak itu keliru hak. Kenapa demikian? Artinya sudah sangat jauh. Kalau ya, hak, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah segala kehancuran bagi Allah. Artinya sedemikian. Kemarin non saya juga karena rasa sayang saya terhadap seorang Ikhwan imam di sini, setelah masih antara hak-hak tidak jelas, ya saya ajak ngobrol. Akhirnya setelah dibetulkan baru paham. Nah ini hati-hati. Alham bukan alham. Hati-hati. Hak ya. Alhamdulillah. Ya, monggo 1 2 3. Ya, bukan alamin, tapi alamin itu nanti artinya juga beda. Seru sekalian alam, ya. Tapi kalau alamin segala penyakit, beda artinya. Ya, jadi sekarang walaupun kita mengucap alhamdulillah itu jangan keburu-buru. Alhamdulillah itu jangan. Alhamdulillah dipaske tenang. Nek jenengan kok sembrono alhamdulillah wah malah kehancuran bagi Allah lah terus piye. Nggih. Itu kadang-kadang yang terkesan dengan tulisan Latinnya. Nah, antara
sebenarnya huruf Arabnya itu hak, tapi di situ dipakai hak. Yang bisa dibaca al-ha. Yeah. Jadi kalau membaca huruf Al-Quran jangan membaca huruf Latin. Latin itu ya wis piye, salah itu. Hak jadinya hak. Lain. Harus merujuk tulisan Arabnya. Iya, karena tadi sama tuh huruf hijaiyah, huruf Arab itu terstandar, huruf Al-Quran ya terstandar. Contohnya tadi kenapa diatur sampai di makharijul huruf? Kenapa diatur sampai sifat-sifat? Itu untuk menstandarkan bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak bisa dibaca sembarangan gitu loh. Jadi kalau yang belum bisa bahasa Arab itu kan Nah, itu dengan Latin itu. ya. Sehingga sosok keliru. Itu dimaklumi, harusnya dia belajar dengan ustadz. Jadi talaki Pak istilahnya. Jangan belajar dari YouTube dong. Karena YouTube tidak terkadang kita nggak bisa tanya jawab. Yang bagus belajar baca Al-Quran itu talaki dengan ustadz langsung gitu. Yeah. Jadi itu Pak. Alham ya. Al-ha-ha-ha-ha-hi ya. Alham. Lam sendiri sebenarnya juga ada aturannya baca lam. Bukan al, tapi alham. Tapi ya wis sepo ya sangat pokoknya versi tempe Indonesia. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Sampun paham ya. Sebentar lagi 1 2 3. Ya, diingat-ingat awas terakhir 4 tadi diambil 4 ya. Jangan lebih, jangan kurang. Dengan perasaan, nah itu bisa dilatih dengan perasaan. Ar-Rahmanir-Rahim. Mangga. Rahnya tasir ya. Ya. Rahnya tasir. Ar-Rahmanir. Haknya disempurnakan, jangan digeratak. Ar-Rahmanir-Rahim jangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan nir-rahim tapi nir-rahim. Nir-rahim. Bukan nir-rahim, bukan. Haknya gak tasil. Hati-hati ini terkadang juga meleset masuk ke situ. 1 2 3. Maliki. Nah ini tadi sama terka, ini sifatnya lazimah. Dia di tengah itu tetap pakai hamzul. Iyyaka na'budu. Karena awas itu ain, jangan hamzah. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh. Iyyaka na'budu. Dan iyanya itu ditekan ya, tapi tidak ditahan lama. Belum Pak. Tadi ayat berapa? Ayat 3. Oh, Maliki Yaumiddin dulu. Maliki Yaumid. Kiyau. Ya, bukan kiyau. Maliki Yaumiddin. 1 2 3. Maliki Yaumiddin. Ya, middin, bukan middin, bukan ya. Middin. Ya. Iya itu ditekan tapi tidak ditahan. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini saya sampaikan artinya kalau tidak pakai ya-nya tasjid. Kalau iya itu artinya kepadamulah ya Allah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Tetapi kalau tidak pakai tasjid, iya karena dua iya karena artinya kepada matahari mulah kami menyembah dan kepada matahari mulah kami mohon pertolongan. Pripun artinya? Tapi Bu, iya jauh, makanya ini penting. Ya, tadi tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini baru ha. Ihdinas sirat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mus itu sin ya, bukan shot. Jadi rotok senyum sedikit. Mus bukan mus, bukan mus.
Sok tadinya. Mustaqim. Ya, maka Soknya tidak perlu nyoro, tidak perlu. Oke, ihdinas sirata. Itu huruf lidah sama aja. Ihdinas siratal to so sama, tidak perlu nyoro. Ya, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi, bukan da, bukan toladi, tapi toladi. Siratal ladzina an alif an ain. Ya, sepeda mana moga? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo langsung jangan diputus. Waladdo langsung. Waladdo do-nya itu 6 harokat wajib. Wajib waladdo. Pengucapan huruf do nggih so titik niku lidah nggih dipraktekke dalem. Untuk nomor tengah kaca. Lidah nggih sisi lidah nempel di gigi geram atas. Kanan kiri boleh. Dua-duanya boleh. Walau bukan bukan walau. Nah, latihan biasanya cek melendung sini nih. Walau ya. Itu 6 harokat. Namanya nopo? Pernah dulu saya sampaikan. Mad lazim, musaqal, ilmi. Mad itu wajib, lazim itu panjang. Mat itu panjang, lazim itu wajib, musaqal diberatkan, ilmi dalam kalimat. Jadi wajib 6 harokat. Moga sebentar malih. Ini 1, 2, 3. Kurang panjang. Walau dolin. Ya, 1, 2, 3. Ghairil sifatnya rohwah mengalir, jangan ghairil, jangan ghairil mag juga rohwah mengalir, jangan mag. Ghairil maghdubi 'alaihim walau, jangan wala tapi walau lamnya dikasih naber sedikit, dintul sedikit untuk memasukkan dari huruf do ke lam. Ya, monggo terakhir satu kali lagi yang bisa dari ghairil 1, 2, 3. Moga komplit Al-Fatihah terus tahsin selesai. Besok berarti yang tahsin ke depan sudah lulus semua Pak Ustaz. Besok sudah surat-surat pendek yang lain. Iya, saya dulu kemarin terakhir saya ikut di pondok pesantren itu. Ustaz saya juga gitu. Nanti Pak, kalau ini lulus tak kasih surat sanawa, sertifikat sanad. Wah wes, urung ngantek lulus wis bubar pesantren ini. Aduh, padahal kurang 2 bulan tok jane. 1,5 tahun dilakoni, kurang sasi wis ora mlebu ah. Sasi itu sertifikat ya. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya ilmunya keselap.
Ya, monggo Al-Fatihah. Alhamdulillah lebih lumayan daripada yang tadi sampun pirsa sekarang ilmunya berarti mulai sekarang kalau membaca Al-Fatihah seperti itu gitu Bapak Ibu. Insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan bimbingan bagi kita semua untuk istiqomah bertolak ilmi, khususnya kita dalam membaca Al-Qur'an ini. Perlu kesabaran. Nggih, monggo Pak. Kalau untuk bacaan waktu sholat itu jadi imam. Iya. Ini kalau bacaannya khususnya Al-Fatihah kurang benar itu gimana? Termasuk misalnya sholatnya rusak atau tidak? Rusak Pak. Jadi gini, kita kembali berarti masuk ke fikih sholat ya Pak. Fikih sholat, Al-Fatihah itu adalah rukun. Rukun itu harus betul. Kalau Al-Fatihahnya itu salah, berarti sholatnya jadi nggak sah, rusak. Itu ya. Berarti kalau katakan suatu masjid ya, terus masih khususnya imam ya, misalnya imam karena makmum nanti yang menangkan imam nanti. Berarti terus bagaimana? Iya, diusulkan diadakan pelatihan Pak di situ khususnya imam-imam diajak belajar bersama membaca khususnya Al-Fatihah dulu yang betul, karena surat yang lain juga hukumnya sunnah. Ya, jadi tidak membatalkan sholat kalau ada kekeliruan, cuman kurang sempurna. Tapi kalau Al-Fatihah itu hukumnya rukun, bukan wajib, di atas wajib, rukun Pak. Jadi dalam fikih sholat Al-Fatihah itu rukun. Jadi bacanya harus. Nah, makanya dalam satu masjid, apabila ada seorang yang bacaannya bagus, itu sebenarnya tidak boleh berdiri di belakang imam yang bacaannya lebih jelek dari makmum ini. Harusnya makmum ini yang mempunyai hak untuk menjadi imam, karena bacaan ini paling utama dalam imam sholat. Ya solusinya memang itu problem di semua masjid seperti itu Pak Wim. Makanya kalau saya nih, kalau seperti kemarin saya aturkan tadi, aku ngurungnya kurang pas, langsung tak cegat tak celuk, karena saya dekat gitu, tak celuk. Ya kebetulan kalau di masjid ini saya tuh yang istilahnya cedak lah karena imam-imam. Tak celuk, Mas, iki kurang pas loh. Iki bacanya kudu ngiring ini. Soalnya ngene artinya ndak ngene, kok sholatnya ndak. Akhirnya beliau terima kasih, matur nuwun Pak. Itu kalau mau yang menerima. Ning nek lagi nompo dadi salah paham. Seperti itu. Tapi kemarin alhamdulillah contoh baru 2 hari 3 hari kemarin tak panggil habis ngimami. Bukannya saya peminter enggak, tetapi saya ingin semuanya menjadi baik. Tak kasih tahu salah nek kene. Akhirnya setelah ngimami ngisaknya dia sudah berubah Pak. Seperti itu. Enggak apa-apa, diadakan saja pelatihan khusus, tapi ojo koncone dhewe, nyel ustaz. Lah nanti dites. Nek koncone dhewe sok-sok ya kan enggak bisa jalan. Panggil ustaz, nanti evaluasi mana yang sudah siap jadi imam, mana. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Ya karena imam ini tidak main-main. Kita membaca Al-Quran di dalam sholat lema. Itu sakral Pak. Sakral ini. Ini sakral ini. Apalagi imam ini jamaah yang banyak. Sakral. Makanya perlu seperti itu. Makanya tugas kita belajar. Kecuali kalau memang di dalam masjid itu ya adanya itu belum ada yang bela, itu sudah ada kemahruman.
Ya artinya yo, sing penting belajar, kerso belajar. Ya. Sing penting belajar. Itu aja. Makanya belajar terus. Kalau masalah tes itu nanti malah kayak Baitur Rahman dulu imam itu banyak sekali. Iya. Kalau tes itu datang manfaat orang imam. Kalau tidak ya itu ya itu kenyataannya seperti itu. Mendengarkan. Kalau itu dari para imam-imam itu yang sekian di tes itu yang masuk mana? 2. Itu. Ya, Pak, paling tidak diajarkan proses belajar lah itu. Penting itu. Diusulkan saja, apalagi sekelas Masjid Baitur Rahman itu kan ya masjid agung, masjid besar. Itu jamaahnya kan Sukojobo ya pinter-pinter oleh. Itu mungkin bisa diusulkan saja adakan tahsin dan hukumnya wajib bagi seluruh imam. Ya. Tapi kalau harus belajar adalah yo burung iso-iso ya sudah belajar, sudah berusaha lah. Tapi paling tidak dengan proses belajar itu para imam itu jadi tahu di mana tingkat kesalahannya. Di situ, Pak. Tapi secara hukumnya kalau baca Al-Fatihah salah, sholatnya jadi rusak. Karena Al-Fatihah itu rukun, harus betul. Kecuali kalau orang satu masjid itu ya paling apik dhewe itu padahal masih salah, itu sudah mafhum, gimana ya? Kan masih gap. Nggih. Kalau imamnya itu bacanya belajar. banyak yang rusak. Nggih. Panjenengan sudah tahu di belakangnya. Yang istilahnya setelah itu surat selesai, terus gimana itu? Masalahnya gini Pak. Di salah saya pernah menyaksikan berkali-kali. Ini bacanya rusak. Beliaunya itu langsung habis itu tetap di surat karena posisi di tengah. Arah mundur kan nggak bisa. Sholat lagi. Karena saya pernah saya ditegur sama Ustadz dari sana. Saya kan sebagai anggota Amir ya. Itu tolong ini bacanya rusak sekali. Saya tadi sudah konsultasi dengan orang dari Sudan ini. Ini bacanya rusak tadi ini ya gitu loh terus. Lah ya itu Pak. Mufarokoh yang memutus sholat itu memang ya diperbolehkan. Ya gimana kalau rusak memang, makanya gini, jadi ada satu ustadz yang berpendapat gini, nek kamu itu pinter dalam bacaan Al-Quran, nek lu mau harus sholat masjid liya, itu berpakaianlah yang istilahnya lebih mencolok sebagai seorang yang alim. Artinya apa? Bukan menunjukkan kesombongan, tetapi jagani saya bet-bet ini nek urung iso maca tenan, nek ngerti wong alim biasanya dia disuruh maju. Sampai ada segitu. Saking hati-hatinya Al-Fatihah bacaan sholat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Itu. Nek wong wis nganggo gamis, nganggo kupluk kan mesti wong alim itu orang berilmu. Paling tidak seperti itu. Itu nek sholat ning nggon masjid diharapkan seperti itu, Pak. Jadi supaya masjid itu kalau dia memang lenggono bacanya rung apik, si alim ini pasti akan maju. Karena saya mempraktekkan beberapa kali, aku ki jane pakaiannya biasa. Mungkin loh, delalah wae pas bathuk ireng ini apa kan maju. Iya Bapak Ibu. Iya. Aku ya ora anu. Waduh, monggo Bapak anu. Tapi dia Pak, Rahman itu ada yang suka pakai gamis. Nggih. Memang tidak mau, tapi kan pada imam salah. Nah ini yang perlu dikasih masukan. Nek kamu tuh sudah lebih tahu, lebih paham, ya gue maju gitu loh. Jangan orang gelem maju, nek imamnya salah, diloke. Oh dibenarkan. Oh enggak, dibenarkan. Nah, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia yang maju harusnya. Nah itu yang nama itu tugasnya jenengan tampil ini. Betul, makanya itu. Ustaz Yusuf Wajar kemarin bilang gini, seandainya saya itu ada yang nggak jadi imam, mau, iya. Kakek beratnya imam. Saya tuh dulu pernah mogok imam di sini berapa tahun Pak, karena aku merasa belum siap. Walaupun orang memandang bacaannya wis lumayan umpamanya gitu, tapi aku mogok Pak, kon dadi pemoh. Usik aku burung siap tenang. Berat Pak memang. Makanya tugas kita belajar ya. Yang penting belajar, kolaborasi terus.
Wes, insya Allah Maha tahu. Allahu alam. Bismillah, dengan itu Allah memberikan kemudahan bagi kita. Amin. Kalau ada Pak, imam yang bacaan serampangan, Ya itu termasuk rusak tadi. ada huruf-huruf yang tidak terbaca gitu loh. Lah ya itu. Makanya tadi saya matur di awal tadi, ujian kita di hadapan Allah di akhirat besok salah satunya adalah membaca Al-Quran. Wahai hambaku, bacalah Al-Quran ini secara tartil. Secara tartil itu sudah menandakan baca Al-Quran itu tidak boleh serampangan, tidak boleh digeradang, itu tidak boleh. Sampai huruf-huruf sampai, makanya tadi saya sampaikan toh, haknya disempurnakan. Alhamdulillah itu Ar-Rahman disempurnakan. Itu maksudnya tartil seperti itu, disempurnakan. Nah itu. Nek geradakan sampai nggak terbaca lah itu yang ya rusak termasuk. Sehingga ada kayak juga yang kurang cermat Pak, membaca ini dalam membaca surat Al-Kautsar. Ayat ketiga, keempat, kedua, ketiga, empat, kelima. Ini kala saufata lamun kan ngain. Sin syukur tuh ngain. Ngain. Terus berikutnya yang berikut juga ini yang ta lamun. Jadi setelah huruf ta ngain syukur. Jadinya hamzah. Jadinya hamzah. Bacanya itu seakan-akan hamzah. Hamzah. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan di Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu. Tadi kan kebanyakan karena butuh iya, itu sama kasusnya. Karena sama karena. Itu masih yang ringan Pak. Contoh saja yang lebih gampang lah. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tahu ilmunya insya Allah betul. Makanya kenapa Al-Quran itu hurufnya terstandar. Karena kalau orang sudah menguasai ilmu itu, dia dalam membaca insya Allah nggak salah. Contoh di surat Al-Insyirah, ya. Do itu hurufnya short titik, yang kedua adalah tok titik. Itu bunyinya beda. Yang satu do, yang satu do. Jadi bacanya bukan angkododohrok, bukan, tapi dibedakan angkododohrok, rok, kansul. Banyak wasyamsi, shin sama sin, wasyamsi, kebanyakan wasamsi, salah. Ini gunanya kita membaca Al-Quran harus dicermati. Makanya jangan sekedar hafal, tapi sing penting seayat-ayat nih betul. Wasyamsi wa duhaha. Ha ini kan perlu beda. Angqadha. Ini kalau tidak punya dasar ilmu membaca Al-Quran, nggak akan tahu Pak perbedaan cara bacanya. Ini makanya pentingnya belajar tajwid itu seperti ini. Makanya tajwid itu luas banget. Dari sifatnya ada berapa, dari makhrajul hurufnya ada banyak sekali. Ini untuk supaya kita tahu, oh ini berarti bacanya gini. Oh ini berarti baca cara bacanya gini. Keluarnya huruf dari mana? Keluarnya huruf dari mana? Itu Pak. Ain bukan ngain. Seperti itu. Terus ini ada lagi Pak. Ada salah satu dalam membaca ayat. Terus ini ayat kursi Pak. Awal ayat kursi. Ini meskipun tidak hanya menggunakan satu huruf, ini sangat fatal salahnya. Artinya dari kafir. Tidak pakai kata illa. Alif terus lam alif itu kan pakai tasdil Pak. Illa itu artinya kecuali atau melainkan. Coba kalau dilihat dari depan, Allahu Allah, la ilaha tidak ada sesembahan. Allahu la ilaha illallah. Kalau tidak pakai ilah kan dua langsung dua. Allah tidak ada sesembahan dia. Kalau tidak pakai itu loh Pak. Ini berarti kafir loh Pak. Menganggap Allah tidak ada. Nah itulah. Bukan sesembahan. Tetapi kalau pakai kata ilah kecuali Allah tidak ada sesembahan kecuali Allah kecuali dia. Yang betul kan gitu Pak. Karena dosa kata ilah saja sudah kafir gitu. Itulah. Sangat fatal. Itulah makanya dicermati. Saya beri pengertian Pak itu. Lepas Pak. Lepas. Kul dengan kul. Kul kaf dengan kul. Kul katakan. Kalau kul dengan kaf makanlah.
Artinya berbeda. Kul ya, kul sama kul lain. Makanlah sama katakanlah. Memang makanya baca Al-Quran ini menarik sekali tafsir ini Pak. Sangat menarik. Baca Al-Quran yang penting dicermati Pak. Contoh tadi yang hadis sirah. Alladzi ini apa? Mad jais. Mad jais itu kita beri 4 harokat aja. Tapi kalau kita tidak cermati ya alladzi angqadha aja. Tapi yang benar alladzi angqadha. Nah ini memang perlu proses Pak, tapi paling tidak kalau kita mau belajar, ya bisa-bisanya dengan latihan ini, oh nek zoi, munine zo, nek zoi ya zo, seperti itu bisa bedakan. Nek lebih dalam lagi nanti diputarkan dengan makhrajul huruf, sifat-sifat huruf, tapi itu nanti dalam sekali. Ya saya kira itu sudah jam 2 lebih seperempat. Menarik memang, jadi tausiahnya nggak jadi aja Pak, karena sudah jam besok lagi. Ini menarik Pak, monggo nanti penyanyi masjid-masjid pendatangan Ustadz untuk tahsin ya. Banyak luas sekali Pak ilmu tajwid itu. Tajwid itu betul, saya tidak matur. Eva ada, Eva Safawi, ada Eva. Nomor satunya Safawi. Berarti intinya ya Pak. Berapa? Intinya kalau belum bisa istilahnya tahsin yang baik, bacaan terutama Al-Fatihah mungkin jadi imam. Ya kalau bisa ngelegono dulu Pak. Ngelegono dulu, jangan jadi imam sebelum bacaan Al-Fatihah khususnya itu sempurna. Berat sana. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi saya tadi matur bahwa yang tajwid ini sangat luas sekali. Belum, pokoknya itu baru sebagian Pak tadi yang saya sampaikan. Masih banyak lagi. Tapi tidak apa-apa, sedikit demi sedikit. Dengan ini kan ya jadi paham, ada gambaran. Nah seperti itu Bapak Ibu, yang pangapunten kalau yang saya sampaikan ada yang salah itu dari saya pribadi. Kalau ada yang betul hanya semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama saya menerima ilmu sedikit pun insya Allah akan saya bagikan pada saudara-saudaraku yang membutuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Mas. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sigit yaitu tentang vaksin dan kemudian dan pengajiannya vaksin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, memang belajar vaksin itu tiada habis-habisnya. Saya juga mendengar istilah tufatul atfal itu semacam apa yang kita suka itu anak-anak kita juga belajar tentang Al-Quran ada semacam itu. Nah, mungkin juga kita bahasa-bahasa aslinya menjadikan kita itu penasaran seperti apa. Walaupun mungkin kita tidak bisa melaksanakan, kita mendengarkan itu saja. Setidaknya mendapatkan ilmu yang terbaik dan kita memahami benar. Ternyata lafal-lafal itu artinya yang sangat jauh berbeda setelah kita memahami betul. Insya Allah kita akan lanjutkan besok yaitu ngajian untuk pastinya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara yang berikutnya adalah acara yang ke-6 yaitu laporan keuangan. Untuk itu pada Bapak Ibu silakan waktu digunakan semuanya.